Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Putri Ayu dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Safna Tefa Zaradia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kedua ada Anggi Sofia Utari dari Fakultas MIPA. Yang ketiga ada Nadwa Khairunisa dari Fakultas MIPA juga. Dan yang terakhir ada Muhammad Muaizinur dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama adalah Raise Your Child, Raise Yourself. Ini merupakan langkah awal untuk membangun diri, membangun keluarga, dan juga membangun masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya belajar bagi kaum muslimin dan muslimah. Kita sebagai kaum muslimin dan muslimah harus memiliki kewajiban untuk selalu belajar ilmu yang bermanfaat. Karena dengan belajar kita akan memiliki tujuan dan arah hidup yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita memiliki keluarga, kita akan membawa keluarga kita menuju ke arah yang lebih baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jika kita memiliki ilmu yang baik dan bermanfaat. Maka dari itu, kita harus tahu kapasitas diri kita harus tahu posisi diri kita harus tahu tujuan hidup kita akan kemana. Karena dengan kita memiliki tujuan hidup, kita akan lebih terarah. Dengan kita belajar, kita akan membawa diri kita menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka penting bagi kita kaum muslimin dan muslimah untuk selalu belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu dapat kita peroleh dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Qur'an. Maka kita sebagai kaum muslimin dan muslimah harus selalu mengetahui kapasitas diri kita, juga belajar lebih banyak lagi untuk menuntun diri kita dan menuntun keluarga kita menuju arah yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan mengenai 4 daya belajar. Yang pertama adalah sadar utuh. Sadar utuh di sini memiliki pengertian yang artinya adalah kemampuan untuk fokus sepenuhnya pada materi pelajaran atau tugas yang dihadapi. Ini mencakup kehadiran mental penuh dan pemahaman menyeluruh terhadap materi tersebut. Tanpa sadar utuh, belajar menjadi dangkal dan kurang efektif. Untuk meningkatkan daya belajar ini, penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan, merencanakan waktu khusus untuk belajar, dan melatih konsentrasi. Teknik meditasi dan mindfulness juga dapat membantu individu untuk mengembangkan sadar utuh mereka. Tahap belajar yang kedua adalah imajinasi aktif. Imajinasi aktif adalah daya belajar yang memungkinkan individu untuk mengaitkan informasi yang mereka pelajari dengan gambaran mental yang kuat. Ini membantu dalam memahami konsep yang kompleks dan meningkatkan kreativitas. Imajinasi aktif melibatkan pembuatan visualisasi, menggambar hubungan, dan menciptakan narasi terkait dengan topik yang dipelajari. Memanfaatkan imajinasi aktif membantu informasi melekat dengan lebih baik dalam ingatan jangka panjang. Tahap belajar yang ketiga adalah program nyata. Program nyata di sini artinya adalah melibatkan penggunaan informasi yang dipelajari dalam konteks yang nyata. Ini adalah kunci untuk mengubah pengetahuan menjadi pemahaman yang mendalam. Individu yang mampu menerapkan konsep yang dipelajari dalam situasi sehari-hari akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Aktivitas seperti studi kasus, proyek praktis, dan peran-peran dalam pembelajaran berbasis masalah adalah cara yang efektif untuk mengembangkan daya belajar program nyata. Tahap belajar yang terakhir atau yang keempat adalah iterasi. Iterasi di sini memiliki pengertian yaitu proses berulang-ulang yang melibatkan pembelajaran dari kesalahan dan peningkatan berkelanjutan. Ini adalah salah satu elemen kunci dalam pengembangan daya belajar yang efektif. Belajar melalui iterasi memungkinkan individu untuk terus memperbaiki pemahaman mereka dan memperkuat keterampilan mereka. Dalam konteks belajar, ini berarti mengambil umpan balik, merevisi pekerjaan, dan terus-menerus mengejar pemahaman yang lebih mendalam. Keempat daya belajar ini yaitu sadar utuh, imajinasi aktif, program nyata, dan iterasi adalah elemen-elemen kunci dalam proses pembelajaran yang efektif. Ketika keempat daya belajar ini digunakan bersama-sama, mereka menciptakan landasan yang kokoh untuk pendidikan yang efektif dan pemahaman yang mendalam. Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya mengemukakan bahwa untuk memperoleh ilmu ada 6 perkara yang sangat penting. Yang pertama adalah zakaun atau kecerdasan.
Kecerdasan merupakan faktor bawaan yang dimiliki seseorang, tetapi juga dapat ditingkatkan mulai usaha dan pembelajaran yang rajin. Yang kedua adalah hirsun atau semangat. Semangat dan antusiasme dalam belajar adalah kunci untuk berhasil dalam mencari ilmu. Tanpa semangat yang tinggi, belajar bisa menjadi sulit dan membosankan. Semangat adalah pendorong yang menginspirasi usaha dan ketekunan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah ijtihadun atau cita-cita yang tinggi. Mempunyai cita-cita yang tinggi dalam pencarian ilmu adalah hal yang penting. Cita-cita ini memotivasi seseorang untuk terus berusaha mencapai tingkat pengetahuan yang lebih dalam dan lebih tinggi. Yang keempat adalah bulgatun atau bekal. Bekal dalam konteks ini merujuk pada kesiapan seseorang untuk mengorbankan harta, waktu, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencarian ilmu. Yang kelima adalah mulazamatul ustadi atau duduk dalam majelis bersama guru. Belajar dari guru atau ustadz adalah cara yang efektif untuk mendapatkan ilmu. Duduk dalam majelis dengan ustadz memungkinkan siswa untuk mendengarkan langsung penjelasan, bertanya pertanyaan, dan mendapatkan bimbingan langsung dalam memahami ilmu. Dan yang terakhir adalah tulus zamani atau waktu yang panjang. Pencarian ilmu adalah perjalanan yang memakan waktu yang lama. Ini mengisyaratkan bahwa kesabaran dan ketekunan sangat penting dalam mengejar ilmu. Proses pembelajaran tidak akan selesai dalam waktu yang singkat dan harus dijalani seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan referensi dari pengetahuan untuk orang tua Muslim yang mencakup pemahaman dalam tentang ajaran agama Islam dan praktiknya yang dapat diterapkan dalam mendidik anak-anak mereka. Ini melibatkan pengetahuan tentang nilai-nilai agama, etika, serta tata cara ibadah di Islam. Selain itu, pengetahuan ini juga mencakup pemahaman tentang pendidikan anak, pendekatan yang penuh kasih dan disiplin dan sesuai ajaran agama Islam. Orang tua Muslim juga perlu memahami cara memberikan teladan positif kepada anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak dan yang baik dan beriman. Mendidik anak dengan cinta untuk membangun komunikatif efektif antara orang tua dan buah hati adalah menciptakan hubungan yang kuat, penuh kasih sayang dan saling pengertian antara orang tua dan anak. Ini melibatkan penerapan pendekatan yang penuh kasih, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dorongan positif dan memahami kebutuhan serta perasaan anak. Dengan demikian, anak dapat merasakan dengan aman, didengar dan dicintai, yang pada gilirannya membantu mereka menjadi individu yang lebih percaya diri dan mampu berkomunikatif secara efektif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.